yang punya uangnya gitu ya. Apakah si model bisnisnya sudah bisa terrealisasikan atau belum gitu. Nah, kalau verifikasi, mungkin di sini gambar ini ya yang agak bikin bingung ya. Di sini ya. Kalau verifikasi gitu, ini kita sebenarnya tidak berkaitan dengan si dengan si klien tadi gitu, dengan stakeholder, tapi lebih ke secara internal aja, secara pengembangannya gitu ya. Apakah kita sudah menjalankannya itu dengan kaidah-kaidah atau dengan cara yang tepat gitu. Jadi ada standar lain yang kita ikuti untuk membangun sebuah aplikasi, untuk membangun SRS, dan kita merujuk pada standar tersebut, apakah si SRS-nya sudah dibangun dengan tepat, apakah si aplikasinya ini sudah dibangun dengan tepat juga gitu. Jadi kalau untuk validasi kita berkaitan dengan ya si kebutuhan usernya itu gitu ya. Tapi kalau verifikasi kita mengikuti standar-standar tertentu. Salah satunya misal kita mengikuti yang pengembangan SRS-nya ini dengan standar ISO gitu ya. Di situ di ISO sudah dijelaskan parameter-parameter SRS yang baik dan benar itu seperti apa gitu ya. Kemudian mungkin untuk proses pengembangan perangkat lunaknya pakai standar ISO yang lain gitu ya, yang kode lain. Atau misalnya di sini ada yang aplikasinya tentang kesehatan untuk pelayanan medis, misalnya dokter, rumah sakit gitu ya. Itu kan misalnya ada aplikasi yang dipakai untuk screening kejiwaan. Nah, nggak bisa kita misalnya langsung begitu saja gitu ya, ambil contoh kuesioner dari internet. Sebenarnya nggak boleh, tapi kita harus memverifikasi dulu ke ahli gitu ya. Jadi yang jadi rujukan itu bisa ke dokumen, bisa ke ahli, salah satunya yang di luar tim developer gitu ya, ke ahli tentang kesehatan. Untuk screening psikologis, boleh nggak jalannya seperti ini atau metodenya seperti yang kalian sudah pakai di aplikasi kalian gitu, atau kuesionernya lah yang minimal yang dipakai itu udah sesuai atau belum gitu. Jadi untuk verifikasi ini bisa jadi berhubungan dengan klien. Tadi misalnya klien udah mencarikan ahlinya siapa gitu ya. Terus bisa jadi juga ini hanya dalam internal developer aja. Jadi misalnya ya klien nggak tahu menau misalnya aplikasi ini dibangun dengan betul atau enggak gitu ya. Misalnya standar mana yang diikuti. Tapi idealnya untuk verifikasi itu ada standar yang diikuti gitu ya. Nah, jadi untuk UAS, misalnya konteksnya untuk UAS ya, validasi ini saya akan mencocokkan dokumen SRS kalian, misalnya di tabel kebutuhan fungsional, kemudian di DFD-nya betul atau enggak gitu ya, terus di flow map-nya betul atau enggak si aplikasinya sudah dibuat sesuai dengan dokumen, pokoknya semua aspek yang kalian tulis di dalam SRS itu. Nah, selain itu, sementara itu untuk verifikasi, saya akan mungkin yang di sini aja ya. Jadi saya akan melihat apakah yang kalian buat itu sudah tepat gitu ya. Misalnya kalau ini ada sequence diagramnya, misalnya saya di use case itu udah ada flow map-nya juga atau belum gitu ya. Terus istilah yang dipakainya ini rancu atau enggak, multitafsir atau enggak. Misalnya kayak kalau di kasus yang udah ya di kelas lain, di di dokumen SRS-nya ditulis kebutuhan fungsional kode nomor FR03 misalnya. FR03 sistem mampu mengautentikasi
pengguna. Terus saya tanya, mana ini fitur untuk autentikasi penggunanya? Ditampilkannya halaman login gitu. Terus kalau autentikasi sama login sebenarnya sama atau enggak gitu ya. Karena kalau misalnya untuk autentikasi biasanya itu ada fitur misalnya aplikasinya bisa ngirim email gitu ya, ngirim email untuk menyelidiki atau ya validasi lagi ya, memverifikasi lagi bahwa ini benar nih user ini emailnya di email ini, makanya nanti ada link yang pas diklik dari email tersebut baru bisa login. Nah itu kan untuk autentikasi gitu ya. Kalau untuk login ya disebutkan aja si kebutuhan fungsionalnya itu kebutuhan fungsional untuk login. Jadi pakai istilahnya nggak usah yang ribet-ribet gitu ya. Kemudian apalagi contohnya? Ya mungkin nanti pas lagi kita presentasi nanti kalian ya kita kelihatan lah ya yang contoh-contohnya apa. Terus kelengkapan, apakah semua hubungan sudah ada di situ, terus fungsionalnya juga sudah ada semua. Kemarin banyak yang di aplikasinya, di prototipenya ada fitur A, tapi di daftar tabelnya nggak ada. Ya berarti itu berarti bonus dari developer untuk si kliennya gitu kan ya. Kan kita misalnya bikin aplikasi itu dibayar per fiturnya itu direalisasikan atau kebutuhan fungsionalnya yang direalisasikan ada berapa item gitu ya. Nah ini ditambah-tambahin gitu yang nggak diminta dimasukin juga. Itu berarti kan harus sebenarnya ditulis di SRS-nya terus didiskusikan lagi sama kliennya. Gitu. Terus konsistensi. Kalau misalnya kalian ingin pakai istilah Inggris, kemarin apa ya saya lupa istilah Inggris apa gitu di aplikasinya apa, tapi di SRS-nya pakai bahasa Indonesia. Kalau menurut saya ini yang dokumen SRS ini bukan skripsi ya, jadi nggak usah memaksakan kalian, Bu ini harus pakai bahasa Indonesia padanan katanya, daripada jadi bingung, lebih baik istilahnya pakai tetap istilah Inggris, tapi penulisannya tetap misalnya kalau istilahnya istilah asing, katanya dibuat miring kayak gitu ya. Jadi nanti penilaian SRS-nya ini kita melihat ke tabel ini aja, jadi nggak terlalu banyak ya. Kalau untuk validasi, ya tadi kita mencocokkan antara SRS dengan realnya di prototype itu seperti apa. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau masih bingung? Boleh, silahkan. Oke, ini berarti aman ya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya anggap aman. Kalau gitu mungkin kita langsung coba, ini ceritanya gladi resik untuk UAS. Jadi contoh kalau UAS ini nanti saya akan konfirmasi kemana aja, tapi untuk yang sekarang cukup dibuka nanti tabel kebutuhan fungsionalnya aja sama si prototipe aplikasinya gitu ya. Nah, kalau nanti UAS saya akan coba cek juga si diagram-diagram yang lain dicocokkan dengan prototipenya juga. Mungkin siapa duluan nih mau ditunjuk atau ada yang mau volunteer? Jadi nanti pas lagi UAS sudah tahu kira-kira yang perlu diperbaiki mana aja dari sekarang. Boleh Fahri Rosi, kelompok berapa Fahri Rosi? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Terus Stefan kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Ya, 3 kelompok dulu ya hari ini. Kemudian Syahrul kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Oke. Yang pertama boleh Fahri Rosi dulu. Disiapkan share screen-nya.
Saya minta di split screen aja, jadi ada apa namanya, yang ditampilkan itu langsung si dokumen tabel kebutuhannya sama si Figma-nya lah gitu ya. Nggak usah dipresentasiin, langsung kita validasi aja gitu ya. Yang presentasi, yang share screen-nya Fahri atau siapa? Raffi Afkar, Bu. Siapa? Raffi, Bu, Raffi. Raffi Akbar. Mana nggak ada? Saya, Bu. Oh iya, ada Muhammadnya. Boleh silahkan share screen. Kelompok Stephen sama Syahrul berarti siap-siap ya. Ya, ada masalah? Kelompok Fahri sama Raffi. Kalau Stefan udah siap belum? Sudah, Bu. Wah, kelompok Stefan dulu aja tuh ya kalau gitu. Ya, boleh. Saya share screen ya, Bu. Iya, boleh. Oke, lihat ya. Ini presentasinya bagaimana, Bu? Nah, kayak gitu sebelahnya si itu dokumen yang kemarin tabel itu aja, tabel kebutuhan fungsional yang ada keterkaitannya itu. Yang ini? Yang dikasih kode ada nggak? Yang mana, Bu? Yang ada kode ininya, kode setiap kebutuhan fungsionalnya. Oh,
Ini ya, Bu. Coba lebih di zoom in yang kebutuhan fungsionalnya supaya bisa kebaca sampai deskripsi aja. Jadi yang keterkaitannya nggak kelihatan juga nggak apa-apa untuk sekarang. Nah, bisa di-highlight nggak yang udah dibuat direalisasiin ya? Produk itu yang kode. Bisa. Langsung tunjukkan itu aja, Bu. Nggak, di-highlight di sini bisa nggak pakai Chrome teh? Nge-highlight PDF? Atau harus pakai Adobe? Kalau di Chrome nggak bisa, Bu. Ya, dibukanya pakai Adobe aja, ada Adobe-nya. Adobe saya sering error. Oh, Ini kalau beberapa menit dibuka, tiba-tiba nggak bisa diedit. ya udah atuh. Ini total kebutuhan fungsionalnya ada berapa? Ada 10. Ada 10. Berarti minimal udah 4 lah ya, saya minta ya. Yang udah dibuat semuanya udah beres atau mana aja nih yang udah? Saya sudah buat data pengguna, bagian catatan, Mhm. namanya catatan, pembagian catatan, grup kelas, terus baru sebagian, terus baru saya sama messaging system baru sebagian. Oke. Ini dari, jadi nanti saya konsepnya mau ngelihat misalnya yang data pengguna tolong di ini gitu ya, tolong dilihatin. Cuman ini berarti mulai dari login dulu. Tapi kok login nggak ada di tabel kebutuhan fungsional ini? Oh ini harusnya ada sih di ini. Database khusus sama pembuatan database khusus ya. Sudah di sini data pengguna saya belum masukin. Nah ini gitu ya. Jadi ini muncul keambiguan pertama. Misalnya yang ini mungkin diperbaiki ya. Temannya Stefan siapa aja selain Stefan ini kelompoknya? Nia Melinda. Nia. Terus Sama siapa lagi? tidak. Mereka nggak jarang respon, Bu. Ini nih, Saya mereka juga nggak kerja. Ya, nanti dicatat ya. Kliennya siapa ini, kelompok Stefan? Kelompok Fakri. Kelompok siapa? Fahri Rosi. Oh, kelompok Fahri Rosi. Ya, nanti saya sambil konfirmasi juga ke Fahri Rosi. Yang pertama ini ada keambiguan di yang kebutuhan nomor FL1 ini ya. Kan di sini kebutuhan data pengguna, penyimpanan data pengguna dilakukan oleh sistem. Nah, maksudnya data penggunanya ini data apa, Stephen? Maksudnya data user akunnya. Data user akun. Nah, kalau gitu mungkin kita pakai istilah yang udah umum aja supaya tidak ambigu ya. Kalau untuk penyimpanan data pengguna khususnya terkait informasi akun itu kan biasanya kita sebut sebagai register gitu ya, registrasi user. Registrasi user, kemudian ada lagi misalnya sign up. Nah, itu boleh aja. Jadi ini diperjelas lagi data pengguna kan banyak. Mungkin nanti di sini juga nyimpen catatan disebutnya catatan sebut sebagai data pengguna juga bisa ya. Jadi supaya tidak ambigu pakai istilahnya yang jelas. Untuk ini tuh apa registrasi, sign up atau apa gitu yang si data penggunanya. Nah, kalau ini yang untuk register halamannya yang mana ini? Registrasi di sini. Oke, ini ya. Nah, ini kan di aplikasi udah pakai istilahnya register ya. Jadi supaya tidak ambigu dan konsisten tetap gitu ya. Kita pakai istilahnya register aja berarti. Oke, terus yang login ini belum ada masuk di tabel kebutuhan fungsionalnya. Berarti itu juga nanti harus ditambahkan. Baik, Bu. Login kan ya? Tapi di tabelnya Stephen sini nggak ada ya? Ya. Login ini. Oke. Kemudian coba kita masuk.
Nah, loginnya juga padahal ada macam-macam. Itu sebaiknya dijelaskan juga apakah misalnya login dengan email, login dengan akun yang didaftarkan di aplikasinya, atau login dengan Google API, atau misalnya dengan yang lain-lain gitu tadi, bisa pakai Facebook atau apa, itu juga disebutkan di kebutuhan fungsional gitu. Ibu. Kemudian, ini halaman apa ini, Stefan? Ini halaman beranda. Overview dari aplikasi, jadi ada catatan, tugas, aktivitas baru di grup. Ini tuh maksudnya tugas catatan tuh dari kelas gitu? Di sini ada catatan pribadi sama catatan grup gitu. Jadi ada dari mata kuliah apa gitu? Ya. Kalau bikin kelasnya berarti itu mah sama gurunya gitu ya, sama dosennya? Enggak, ini cuman penanggung jawab mata kuliah yang bikin kelasnya. Oh. Itu sesuai keinginan kliennya. Oke. Ini yang halaman beranda tadi di awal itu, yang landing page pertama. Itu juga berarti belum ada di tabel kebutuhan fungsional ya? Ini kan fitur juga nih, halaman ini. Oh, saya kira bukan fitur gini. Ya ditulis juga, ini kan halaman beranda untuk overview fitur-fitur atau overview menu yang tersedia di aplikasi kan ya? Ya. Itu berarti ditambahin juga. Dicatat ya. Ya, baik, Bu. Ditambahkan. Terus catatan tadi dapat dilakukan pembuatan catatan oleh pengguna. Ini tuh halaman buat bikin catatan gitu. Iya, Bu. Buat catatan. Sama di sini juga ada pembagian catatan di sini. Apa? Pembagian catatan. Oh iya. Ya. Share gitu ya. Kalau yang sebelahnya? Yang ini? Ya. Ini buat simpan ke cloud. Simpan ke cloud. Jadi nggak otomatis simpan ke cloud. Ya. Nah ini ada nggak di kebutuhan fungsionalnya? Ini? Untuk simpan ke cloud. Dilakukan pembuatan catatan untuk pengguna yang dapat disimpan di sistem dan diakses di mana saja. Kalau ini kan di sistemnya sistem mana gitu ya? Apakah sistem kalau cloud itu mungkin harus dijelaskan deskripsi catatannya ya? Ya. Terus apalagi setelah itu catatan? Di sini ada fitur tambah gambar, bisa foto juga. Lalu ada fitur gambar, kayak begini contohnya. Di sini tambah gambar, terus ada fitur ini buat mengubah alignment dari paragraf. Terus ada fitur ubah teks itu, bisa ganti font, ganti warna, ganti ukuran teks. Di sini juga ada muncul ubah alignment-nya. Lalu ada bisa masukin rumus di sini. Saya juga belum masukin di sini yang rumusnya. Tapi kemarin diminta sama kalian. Terus ada kustomisasi dari catatan. Di sini perubahan layout catatan. Sama sekalian tema. Ya, kalau menurut saya dan background-nya juga. Background dokumennya gitu. Ya. Oke. Kalau menurut saya sebenarnya yang pengubahan layout catatan itu kan masih masuk ke dalam fitur kalau kita ini ya manipulasi dokumen lah ya, itu istilahnya ya. Text processing gitu kan ya. Text processing itu sebenarnya ada di sub fiturnya yang kenapa suara saya gitu? Feedback, Steven. Coba tes. Udah enggak ya? Jadi suara saya balik lagi ke saya gitu, jadi rada ngeganggu. Bagusnya sih yang FC2 tadi yang di atas. Ini coba halamannya. Nah, itu
Mungkin sebenarnya dikasih kodenya justru di list, jangan kayak gini, jadi diperjelas sebenarnya ini fiturnya ada apa aja, kayak tadi tambah gambar gitu, terus edit indentasi sebagai macam lainnya gitu ya, bagaimana itu ditulis dalam bentuk list supaya lebih jelas gitu ya si dokumen SRS-nya. Kalau list itu sendiri buat kode baru atau cuman di dalam deskripsi? Enaknya sih sebenarnya kode baru, tapi kalau misalnya kayaknya jadi terlalu banyak, ya di dalam deskripsinya aja, dalam itu listnya nggak masalah. Yang penting mudah ditelusurinya gitu, Stephen. Kemudian yang selanjutnya ada apa lagi? Lalu fitur terakhir yang baru dibuat itu Enggak, di yang tabelnya sini, kita biar berurutan aja. Pembagian catatan bagian tadi catatan udah, tadi udah ya. Kan jadi nggak adil gitu, ngebagi catatan dibikin kode sendiri, tapi yang lain-lain tadi enggak ya. Ya. Terus brainstorming apa nih? Udah dibikin? Belum, masih nggak bisa. Ya. Kalau grup kelas? Grup kelas di sini udah dibuat. Grup kelas ini pengguna dapat membuat grup kelas yang dapat mengundang pengguna lain sesuai kriteria yang dibutuhkan dalam. Nah, kriterianya ini dijelasin, maksudnya kriteria apa aja yang bisa dimasukin di sini. Supaya tidak ambigu lagi gitu ya, jadi jelas. Aktivitas, tugas. Grup kelas ini konteksnya apa? Membuat grup kelas, mengedit grup kelas, atau apa. Jadi kalau ada fitur-fitur itu dipisah ya. Mau membuat, mau mengedit, mau menghapus, itu berarti beda kode, Stephen. Baik, Bu. Kalau ini berarti baru bikin. Ini mah baru ngelihat kan ya? Ini baru grup kelasnya doang, belum bisa dibuat atau belum bisa dihapus gitu. Ya, jadi ngelihat ya. Ngelihat grup Iya. kelas. Kalau menambahkan udah bisa? Menambahkan belum dibuat fiturnya. Iya. Nah, jadi jelas gitu ya. Yang belum itu apa, yang harus dibuat itu apa gitu. Terus setelah grup kelas apa lagi? Menambahkan user pada kelas sudah? Ya, lalu ada menambahkan user belum? Yang FG2 belum berarti. Ini FG2 sama di bawahnya FG2 lagi sama kodenya. Nanti saya revisi. Pakai 2 device mungkin, Seven ya? Ya, saya pakai 2 device, Bu. Ya, yang satunya buat mic. Aja. Yang udah lagi yang kode berapa nih? Yang sudah lagi itu di sini cuma overview doang. Ini kode berapa? FG4. Karena di dalam. Oke. Ngelihat tugas ini mah ya, berarti jangan tugas aja, tugasnya naon gitu kan ya, kalau kata orang Sunda. Jadi apakah menambahkan tugas, mengedit tugas, melihat tugas, menghapus tugas gitu. Terus yang FG5 udah? FG5 belum. Belum. Jadi rencananya mau dimasukin di bagian setting. Ini mau diubah jadi kayak announcement sama file gitu. Oh, yang itu tuh yang messaging system ini? Ya, messaging system. Messaging systemnya ini ada room-roomnya, ada channelnya, atau gimana konsepnya? Atau pengumuman ada channel kebutuhan? Ya, ini channel announcement gitu, channel chat. Itu nanti bisa diklik. Ya, nanti bisa diklik, tapi sekarang belum dibuat. Oke.
Ya, jadi kalau ini berarti udah semua ya? Ya sudah. Jadi ini masih ada yang harus diperbaiki untuk kelompoknya Stephen itu. Diperjelas lagi justru di bagian si ininya ya, si dokumennya untuk tabel kebutuhan fungsional. Usahakan diperjelas ini file sharingnya apa gitu ya. Mungkin kayak yang lebih ini nih, yang tugas menambahkan, mengedit, menghapus, terus tadi grup juga ya. Jadi setiap fitur itu lebih baik dibuat kodenya terpisah masing-masing. Jadi kalau misalnya ada satu yang dihapus, atau ada satu yang belum dibuat, atau ada yang diubah, itu kita bisa melakukan penelusuran lebih mudah gitu. Kalau misalnya sekarang kayak gini, jadi ada misalnya, jadi saya harus nanya lagi kan, ini tugas yang udahnya tuh yang mana, yang bagian mana yang udah dibikinnya gitu. Atau yang nanti misalnya ada perubahan, yang diubahnya tuh yang mana, apakah semuanya menambahkan, mengganti, menghapus, atau hanya di bagian menambahkan aja. Gitu, paham Stephen ya? Bu. Oke. Kalau dari Raffi gimana nih kira-kira? Udah sesuai, Fahri ya? Fahri Rosi? Dari apa namanya yang prototype sih sudah cukup lengkap gitu Bu. Sebetulnya udah sesuai, cuman mungkin di SRS-nya mungkin yang perlu perbaiki lagi, disesuaikan. Iya. Ini mumpung inget nih ya saya, untuk tugas minggu ini, jadi silahkan kalian revisi nih kalau misalnya tadi ada yang, oh ya menurut, walaupun nggak tampil nih kelompoknya, kalau Stephen kan jelas nih yang harus diperbaiki apa aja ya, jadi yang kalian yang nggak tampil kelompoknya coba diperbaiki si tabel kebutuhan fungsionalnya, kemudian bikin tabel baru, coba Stephen perlihatkannya satu layar ini aja yang dokumen yang sekarang lagi di scroll sama Stephen di full. Nah, si tabel keterkaitan yang di samping ini diganti kolomnya jadi kesesuaian, sesuai atau tidak. Jadi isinya nanti sesuai atau tidak sesuai, terus di sampingnya ditambah lagi keterangan. Kalau misalnya tidak sesuai, tidak sesuainya karena apa. Jadi kalian diskusi sama klien, misalnya Stephen ini kalau kelompoknya Fahri, silahkan diskusi lagi, apakah yang misalnya yang kode FC1 ini udah sesuai atau belum gitu ya. Kalau misalnya belum sesuai, dijelaskan dalam keterangan ketidaksesuaiannya ada di mana. Tapi kalau misalnya udah sesuai, keterangannya masih kosong juga ya nggak masalah. Paham ya? Atau ada masih bingung? Aman? Kalau saya sudah mengerti, Bu. Oke. Paham, Bu. Sip, kalau gitu silahkan ditutup. Stephen, terima kasih sudah membagikan hasil kerjanya. Selanjutnya kelompok Fahri Rosi berarti udah aman, udah bisa di-share screen? Sudah, Bu. Ya, silahkan kayak tadi lagi ya, di split screen dokumen kebutuhan fungsional sama prototipe aplikasinya. Nah, ini masih pakai Google Docs ini, berarti bisa di-highlight ya, tolong di-highlight yang mana aja nih yang udah dibikin. Dikasih stabilo. Kelompok setelah ini teh siapa tadi satu lagi? Saya lupa. Daniel bukan? Syahrul, Bu. Oh, Syahrul. Boleh. Syahrul juga sama ya, yang tabel ininya dikasih highlight yang udah dibuat yang mana aja. Iya, Bu. Oke, udah ini 4 aja ini.
FE1, 2, 3 sama 7 ya. Sebenarnya sebenarnya di sini apa namanya, penjelasan tentang kebutuhan fungsional ini ada beberapa fitur yang masih jadi satu, jadi belum dipecah. Mungkin nanti akan selanjutnya akan diperbaiki lagi di SRS. Jadi kayak yang Stephen tadi sama gitu ya? Ya Bu, jadi mungkin kelihatannya di sini agak bingung ya yang mana aja, jadi mungkin belum jelas. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita mulai validasinya ya. Ini halaman FE1 sama ke halaman login ya. Ya ini halaman yang baru masuk banget gitu. Biasanya untuk mempermudah ya, ini saran aja dari saya. Mungkin kalian juga bisa sambil studi banding ke aplikasi-aplikasi yang kekinian lah ya. Cenderungnya di awal itu kita langsung ditampilkan kalau misalnya untuk login itu langsung sekalian aja username-nya gitu ya, minimal. Terus nanti pas pencet login baru disuruh masukin password. Atau langsung dikasih dua-duanya formnya gitu ya untuk login. Untuk apa? Itu untuk meningkatkan usability dari sistemnya. Jadi nggak terlalu banyak ngeklik aplikasi gitu. Jadi ini saran aja, tapi nanti silahkan pertimbangkan lagi dengan kelompok kliennya juga. Kelompok kliennya kelompok berapa ini? Kelompoknya si Kinta Bu, berapa ya? Si Kinta, si Raru, pakai saksi-saksi. Gitu sih. Kelompoknya Kinta ini kliennya ya. Nanti coba diskusi ya dengan kelompok Kinta gitu tentang tampilannya. Ini mungkin ya balik lagi bias antara mata kuliah IMK sama RKPL ya. Karena saya salah satu ekspertisnya di situ, jadi kadang suka gatel kalau pengen komen ini gitu tentang usability-nya. Jadi biasanya coba kalian lihat aplikasi yang kekinian, kalau untuk login ya langsung gitu. Kecuali kalau pakai splash screen gitu kan ya. Kalau splash screen kan ada tampilan tapi langsung ganti halaman sendiri tanpa ada aksi yang dilakukan gitu. Itu ya, itu masukan aja. Nah, untuk registernya udah dibuat gimana halamannya? Diklik berarti register itu ya. Oke, nah itu kan ada tuh sama kayak yang Stephen tadi ya, registernya kalau ada dengan Google, ada dengan Facebook, ya sebaiknya itu dibuat kode terpisah gitu. Karena kalau misalnya ada perubahan, misalnya oh janganlah kita mah nggak usah pakai Facebookan gitu ya, atau nggak usah pakai Googlean, itu kan berarti ada perubahan tuh di sistem, tapi karena misalnya tidak tertulis di si dokumen kebutuhan fungsionalnya, nanti jadi bingung orangnya, oh kenapa ini yang si Google-nya tiba-tiba hilang gitu ya, nggak terdeteksi. Jadi baiknya ini diperjelas juga di tabel kebutuhan fungsionalnya. Oke. Nah justru ini biasanya kan halaman, enggak deng, beda. Kalau ini yang kalau si loginnya dipencet gimana nih? Udah bisa? Nah justru kayak gini nih maksud saya. Halaman awal aplikasi kebanyakan nggak banyak basa-basi ya, kecuali langsung tadi dikasih splash screen dulu. Splash screen misalnya 1 detik baru masuk ke halaman ini gitu, supaya user nggak kebanyakan pencet sana sini dulu gitu ya. Abu bedanya juga cuma 1 gitu ya. Tapi kan itu salah satu yang mempengaruhi juga ke si usability ini gitu. Usahakan untuk task tertentu atau tugas tertentu ya jumlah kliknya itu tidak terlalu banyak. Ini loginnya mana nih? FS3 maksudnya. Atau balik lagi tadi, jangan-jangan sama juga dengan yang kelas sebelumnya ya. Autentikasi itu kalau saya sih ngelihatnya yang verifikasi itu gitu ya, yang dengan email. Kalau login istilahnya ya udah disebut login aja ya. Oke Bu. Gitu. Terus FS7 sistem mampu memungkinkan seller untuk mengkonfirmasi pesanan customer.
Oh, ini ada customer sama seller ya? Iya, Bu. Nah, ini juga harus jadi pertimbangan ya, apakah aplikasinya ini sama nih aplikasinya. Kayak kan kita ya login Gojek, nggak bisa loginnya sebagai misalnya mau jadi resto. Untuk resto beda lagi kan aplikasinya ya? Atau misalnya jadi driver, ada yang jadi driver Gojek atau Grab di sini? Sambilannya aplikasinya beda. Maxim, Bu. Siapa? Maxim, Bu. Maxim, Daniel pakai Maxim gitu. Driver juga sih, Bu. Aplikasinya beda ya untuk driver sama. Oh iya, Bu. Iya, jadi kalau yang dibikin nih contohnya untuk yang kelompok 3 ini, untuk customer atau untuk seller? Atau untuk dua-duanya? Tadinya untuk dua-duanya, Bu. Tadinya untuk dua-duanya, tapi kan kalau tadinya berarti ada perubahan ya. Kalau yang sekarang kita login, apa nih yang terjadi? Oh, ini berarti untuk si sellernya aja ya, berarti? Iya, Bu. Nanti akan ditambah untuk pos. Oke. Gini deh, untuk realisasinya terserah gitu ya, nanti apakah mau langsung untuk si seller atau customer, atau misalnya kalian batasi dulu, ya ini mah untuk sellernya aja gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada diskusi itu dengan klien, ya berarti di dokumen SRS-nya di bagian limitation atau scope nanti dijelaskan bahwa untuk pengembangan tahap yang awal ini, misalnya aplikasi yang dibuatnya baru untuk si sellernya aja dulu gitu kan. Mungkin udah dibahas sih sebelum-sebelumnya di pertemuan sebelum UTS, kalau nggak salah saya bahas yang tentang release version. Release version kan nggak semua aplikasi itu fiturnya harus langsung masuk gitu ya, tapi kita punya ada yang namanya apa, baseline kebutuhan. Nah, dari baseline kebutuhan ini misalnya dari aplikasi seller apa aja, atau aplikasi customer apa aja gitu ya. Jadi yang dibangun kan baseline-nya aja. Atau misalnya sekarang hanya dari customer-nya dulu, ya itu juga nggak masalah. Tapi harus diperjelas di bagian scope and limitation-nya. Gitu ya. Paham Rosi? Rosi. Fahri. Rosi malah tukang balap. Paham, Bu. Oke. Ini FR7, sistem mampu memungkinkan seller untuk mengkonfirmasi pesanan customer. Gimana nih konfirmasi pesanannya? Oke, itu teh terima pesanan teh konfirmasi. Nah, ini juga rada gimana ya istilahnya. Ada menunggu konfirmasi, tapi pas udah dikonfirmasi jadi diterima. Harusnya kan kalau udah dikonfirmasi jadi terkonfirmasi ya. Jadi harusnya menunggu diterima atau menunggu dikonfirmasi. Jadi istilahnya, penggunaan istilah ya ini ya, untuk konsistensi dipertimbangkan lagi. Terus yang lainnya, ada yang udah ditambahkan atau belum? Baru sampai ini aja. Untuk ini, Bu, mengatur harga. Mengatur harga itu kode berapa? Nah, ini yang tadi belum dipecah. Jadi masuknya ke FS5, mengelola informasi toko. Jadi maksudnya bisa membuat label harga, mengedit, dan juga menghapus. Oh iya, itu berarti harus diperjelas ya kode-kodenya. Kayak gimana tuh mengatur harga teh? Kayak yang itu kan yang apa? Ini histori penjualan. Nah, yang ini. Jadi biasanya kan kalau laundry buat tipe pakaian berbeda kan beda-beda harganya. Jadi bisa diatur. Pensil itu gitu. Ya, itu bisa mengedit, bisa juga nambahin. Udah bisa diklik di pensilnya itu? Belum, Bu, itu akan menyusul. Iya.
Ya itu kan tadi udah ada beberapa halaman lain tuh yang diperlihatkan. Nah, ini buat apa nih? Histori penjualan gitu ya. Ini Iya, Bu. kodenya kode berapa? Ada nggak? Ada di FS 13. mampu mengirimnya seller memberi Oh, yang FS 14 ya. betul. Itu berarti udah. Nah, ini jadi nanti jangan sampai ada yang ambigu lagi ya pas lagi presentasi tugas besarnya. Karena kalau sekarang ini belum saya nilai, ini baru saya ngasih masukan aja gitu ya. Paling nilainya untuk keaktifan kelompok ini sama tadi yang kelompok Stephen gitu yang untuk presentasi sekarang ya. Tapi kalau nanti kan saya udah langsung masukin nilai ini, apa ini di sini kayak gini tapi aplikasinya kayak gini gitu ya. Terus kalau misalnya yang sayang itu kan kalau di prototipenya ada fitur ABCD, tapi yang disebutkan di tabel kebutuhan fungsionalnya hanya A aja gitu ya. Jadi harus jelas semuanya dikasih kode. Karena kalau misalnya ada perubahan, ya berarti yang terdampak itu lebih mudah untuk ditelusuri yang sudah kita pelajari 2 minggu lalu gitu ya. Sama ini masukannya untuk kelompok 3, berarti ini teh kelompok 3 ya. Karena ada penilaian estetika, jadi warnanya coba di ini lagi ya. Karena kalau warnanya abu-abu semua teh matanya jadi gatel gitu kan ya. Kayak ini teh bagusnya mah mungkin apa? Mungkin diskusi sama kelompok kliennya, karena dari kelompok klien ada request warnanya atau emang pengen abu-abu gini kelompoknya Kinta? Ada Bu, jadi kayak warna biru GoPay gitu Bu. Biru GoPay ya si Gupi gitu ya. Itu kan yang gambar grafiknya udah biru GoPay ya sebenarnya ya mungkin. Nanti silahkan diskusi lagi, kemudian samalah untuk tugas minggu depannya ya, hasil diskusinya dengan klien sesuai atau tidak sesuainya itu seperti apa. Oke, berarti kelompok ini udah selesai semuanya? Ada lagi di Yang mana? halaman customer yang dashboardnya sama Halaman ini customer. customer cuman belum, yang customer kan karena belum terhubung sama login. Coba kan Boleh nggak usah ada ininya, apa namanya, nggak usah pakai play. di preview aja kan yang customer yang atas itu yang warna biru itu. Nah, Daniel pakai aplikasi Maxim yang buat driver kan ya? Iya, Bu. Saya teh nggak pernah pakai aplikasi Maxim, tapi kalau Daniel pernah lihat aplikasi Maximnya yang klien user biasanya pernah? Belum sih Bu, kalau yang Maxim user mah. Oh, saya teh penasarannya apakah secara visual yang untuk driver atau misalnya kalau di GoFood mah yang untuk resto gitu ya, sama yang untuk user biasa teh beda gitu skema warnanya atau bentuk tampilannya atau sama aja gitu. Jadi nggak tahu ya Daniel juga ya. Coba nanti Daniel install tuh aplikasi Maxim yang buat user biasa biar bisa Thank you, Bu. ngebandingin. Nah ini mah bagus nih yang buat customer ya. Ada warnanya. iya Bu, karena tadinya untuk kewarnaan belum spesifik, itu desain sistemnya belum jadi, jadi makanya ada beberapa yang warna abu-abu hitam. Ceritanya tuh yang tadi baru wireframe gitu. Ya Bu. Oke. Nah ini kalau misalnya ada skemanya 2 gini, ada yang untuk customer, ada yang untuk seller. Menurut saya tabelnya dipisahin aja ya, supaya nggak ketukar-tukar. Apalagi si kodenya mungkin lebih baik dibedain juga.
Jadi untuk ini Daniel kayaknya kepencet lagi ya, unmute ya. Jadi kalau Maaf, Bu. misalnya ya, kalau misalnya untuk seller kodenya FSS, tapi kalau untuk customer kodenya FSC. Kalaupun mau disatuin tabelnya gitu. Tapi ya baiknya sih dipisah dan kodenya juga beda gitu ya Fahri ya. Ya Bu. Ya. Berarti nanti ada ini karena role-nya ada 3, customer, seller, sama admin, berarti ada 3 tabel yang berbeda untuk kebutuhan fungsional. Supaya lebih jelas aja ya. Jadi kebutuhan fungsionalnya seller, customer, sama apa satu lagi admin. Oke. Nah ini yang kode berapa nih? Jadi untuk yang menampilkan laundry, menampilkan toko laundry, informasi toko laundry. Oh itu berarti buat si customer yang FS4 itu. Untuk detailnya belum siap, jadi ini cuma yang depannya aja gitu. Oh, jadi yang lainnya masih pada belum bisa diklik gitu ya? Iya Bu. Oke. Nah ini sama ya untuk kelompok lain juga. Kalau misalnya ada 2 role gini, sebaiknya dipisahkan saja supaya tidak membingungkan waktu dibacanya gitu ya. Oke, berarti udah beres dari kelompok 3. Bu, Ya. Mau nanya, ini kan ada penambahan fitur baru Bu, tapi yang di SRS pas UTS tuh belum tercapai gitu. Yang langsung dimasukin ke manajemen perubahan gitu Bu, bikin dokumen baru atau bagaimana Bu? Atau tidak perlu? nggak usah kalau untuk itu, cuman di nanti kan ada history yang itunya ya, perubahannya. Tinggal dijelaskan aja di history perubahannya yang di awal tuh ada tabel yang versi ininya, versi SRS-nya. Revisian history ya Bu? Gimana? Yang revisian history. Itu aja. Kalau yang dokumen perubahan itu mah kita pelajari tapi nggak dibuat di sini gitu ya. Baik Bu. Oke, udah cukup. Ada tambahan pertanyaan atau yang ingin didiskusikan kelompok sini atau ada yang dari kelompok lain juga boleh? Berarti nanya lagi Bu, berarti ini kan ada beberapa kebutuhan yang di admin, customer sama seller itu sama, apakah dijadi satu atau tetap di masing-masing aja bisa dimasukin? Di masing-masing aja, karena kan beda peruntukannya. Kalau misalnya saling berkaitan ya berarti ditulis di keterkaitannya itu ya. Oke Bu. Oke, kalau sudah cukup silahkan ditutup. Terima kasih kelompok 3 sudah membagikan hasil kerjanya. Berarti yang terakhir tadi kelompoknya siapa? Syahrul, Bu. Ya, Syahrul silahkan. Siapa yang share screen-nya, Syahrul? Syahrul, bentar. Oke. Sama siapa aja temennya Syahrul? Vina, Dexy, sama Daniel. Oke. Kliennya kelompok siapa? Kelompok 5, kelompok Rafli. Kelompok Rafli Firmansyah. Ya. Oke. Wih, mantap euy. Oke, di sini display screen. Oh, enggak, kita ini aja kayak tadi lagi sama. Oh iya. Santai ya. Kalau misalnya ada yang kelewat baru nanti kita cek ya. Boleh. Yang pertama, oh ini berarti sama nih kayak kelompok yang sebelumnya ya. Kalau mau login harus pencet lagi dulu. Kita perlu memiliki. Pengguna dapat melakukan register yang FR1. Oh, udah ditandain belum yang udah beres? Yang mana aja nih? Semuanya tinggal satu yang belum. Oke. Rajin berarti kelompok ini ya. Register, gimana register? Username, handphone, oke. Sip, register. Nah, kalau misalnya tadi ke halaman register coba. Kalau misalnya, salah. Kepencet. Mau balik laginya. Oh iya, belum Itu buat. Ya. Kadang kan suka kalau misalnya, kalau di halaman register, kalau sudah punya akun, login ada di pencetnya ya. Walaupun ya sebenarnya pakai HP juga bisa kan kita pakai
navigasi dari HP-nya sendiri ya, tapi ya untuk UI kita lengkapi itu ya. Ya, Bu. Oke, balik lagi ke halaman yang tadi. Pengguna dapat melakukan login. Oke, ini login. Nah, itu ada tombol untuk lupa password. Di sini ada nggak? Ini pengguna dapat mengubah password. Beda kan? Kalau ngubah password mah bukan lupa password. Kalau ngubah password konteksnya bisa kalau misalnya kita udah login, baru kita mau ngubah password ya. Tapi kalau ini mah lupa password, berarti ini ditambahin juga ya? Belum ada kan di sini? Belum, Bu. Jadi pengguna dapat merubah password ketika lupa. Itu. Oke, kalau login ke mana landingnya? Nah, ini autentikasi gitu kan ya? Verifikasinya gimana? Kalau ini kode berapa nih? Ini, Bu. FR3. Oke, nah kalau gini baru saya masih bisa, oke lah ini untuk autentikasi gitu. Langsung lanjut lagi. Walaupun sebenarnya kadang suka ngeselin ya, yang pakai OTP atau misalnya di My Telkomsel tuh pakai Magic Link yang kayak gitu. Apakah itu memang harus dilakukan setiap login atau hanya pas lagi registrasi aja gitu kan ya? Tapi itu mah balik lagi nanti diskusi sama klien ya, tergantung kalian gitu. Oke, ini halaman beranda. Kode berapa nih? Oh, halaman beranda nggak dimasukin, Bu. Halaman beranda juga dimasukin berarti ya? Iya. Kalau misalnya pengelompokan barang itu masuk ke sini nggak? Pengelompokan barang yang Atau mana beda kodenya? Ini. Oh, FR13. Berarti itu mah halaman kategori kan? Oh iya, jadi beda lagi, Bu. Beda dong. Kayak kemarin nih saya baru ingat. Ada yang tulisannya pengguna dapat memfilter pencarian. Kalau kayak gitu, menurut kalian kalau memfilter pencarian kayak gimana konteksnya? Kan biasanya berarti kalau pencarian suka ada yang tanda kayak apa istilahnya? Aduh, kok jadi lupa. Bukan equalizer ya. Yang preset gitu ya, yang garis titik-titik garis gitu kan ya untuk filter. Kalau misalnya di Shopee atau Tokopedia kita bisa filter harga, kemudian jenis pengiriman, jenis seller, tapi yang ditampilkan kemarin itu sama mahasiswanya hanya halaman kategori. Nah, kategori sama untuk filter menurut saya itu beda istilahnya gitu ya. Kalau filter kan ya walaupun kita bisa memfilter based on kategori gitu. Tapi beda ya istilah untuk filter sama kategori. Nah, kalau yang di sini melihat pengelompokan barang berdasarkan kategori, maksudnya filter berdasarkan kategori atau ada halaman kategorinya. Kayak kalau misalnya kita belanja kan di Shopee juga udah ada kategori ya, beda lagi dengan filter kan ya? Iya. Iya, jadi kalau yang tadi ditunjukkan mah itu halaman kategori ya, bukan halaman beranda ya. Kan Yang ini ada. berarti Bu masuknya ke kategori itu. Ini kan berarti yang kode berapa tuh? Kode FR13. 13. Kita balik lagi ke yang atas deh. Tadi belum kan? FR4. Membuat dan mengedit. Disatuin dipisah? Ini. Oh, karena langsung gitu ya. Boleh kalau kayak gini disatuin ya. Nah, tadi istilah ini bukan di RKPL sih. Ini di IMK ya konteksnya. Coba balik lagi ke form yang tadi. Yang untuk edit data diri. Nah, di bawah verifikasi. Kenapa harus verifikasi bukan simpan istilahnya gitu. Itu ya, ini mah di IMK aja. Sama kalau misalnya balik lagi nih, kebanyakan berarti kalau di kelompok ini
error handlingnya kurang, misalnya kita nggak sengaja kepencet, mau balik laginya gimana gitu ya. Itu belum ada kan tadi untuk back-nya? Ya, Bu, belum. Iya. Kemudian pengguna mengubah password, kalau mengubah password bisa nggak di sini atau cuman yang tadi aja? Yang tadi aja. Berarti beda konteks ya. Kalau ngubah password kan beda mekanisme ya. Ada misalnya kalau ngubah password aja mah kita harus hafal juga password yang lama apa, password yang baru apa gitu kan? Oh iya, Bu, paling dimasukin ke ini ya, ke keamanan akun. Iya, bisa di situ. Atau ditambahin menu baru, ubah password gitu bisa. Ya, kalian boleh studi banding lah dengan aplikasi-aplikasi yang sejenis ya. Oke, terus pengguna dapat mencari barang yang ingin disewa, berarti ada pencarian. Sewa bus. Oke, oh ini mah jadi khusus sewa aja gitu aplikasinya teh. Iya, Bu. Oke. Kalau sewa pacar ada? Ada ya. Kemudian pengguna dapat menerima notifikasi. Oke, di situ. Kalau udah diklik berubah nggak? Berubah gimana? Nih, balik lagi coba ke halaman berandanya. Oh, enggak ya. Kan kayak kemarin tuh saya pernah ininya, tapi ini di MK sih ya. Kalau notifikasi itu kan si logo loncengnya itu ada tiga state ya sebenarnya. Kalau misalnya kayak kita nyontoh di Instagram, saat nggak ada notifikasi kan berarti nggak ada merah-merahnya. Nah, baru itu ada angkanya. Tapi kalau misalnya kita mengabaikan notifikasi itu di loncengnya tetap ada merah tapi nggak ada angkanya gitu kan ya. Tapi ini IMK aja sih. Nggak apa-apa ya. Lihat ya kayak untuk di sini ya. Kemudian pengguna dapat menandai barang ke dalam wishlist. Mana? Mana? Oh, ini salah, Bu. Salah contoh. Paling belum kalau misalnya dari yang tadi barang. Iya. Kalau di sini gimana? Gimana maksudnya? Oh, berarti ini mah bukan pengguna dapat menandai barang ke dalam wishlist. Ada beda lagi. Ini kan berarti baru menambahkan ya yang tadi belum ada. Ini mah berarti pengguna dapat melihat halaman wishlist gitu. Oh Beda iya, kan? Bu. Belum kayaknya. Jadi itu harus ditambahin si fitur menambahkan barang ke dalam wishlist itu gitu. Oke, kemudian pengguna dapat memasukkan barang yang akan disewa ke dalam keranjang troli. Mana tuh? Oke, ini keranjangnya. Kalau sellernya beda gimana? Bukan seller berarti. Apa istilahnya? Penyewanya gitu. Ada tulisan penyewanya nggak ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya udah, nanti berarti harus ini mah ke model bisnisnya ya. Ini masukin troli. Kemudian melakukan penyewaan barang secara online atau offline itu gimana maksudnya? Jadi ada barang yang bisa dianterin ke rumah, ada barang yang harus diambil ke tempat si penyewanya gitu. Saya kira misalnya kalau sewa online tuh kayak sewa film, itu kan online ya. Sewa film, sewa game, terus sewa apa lagi tuh banyak yang online-online gitu. Ada juga, Bu, ini akun premium. Nah, yang kayak gini. Nah, itu berarti ada ambiguitas menurut saya gitu ya. Tadi ada yang ambil sendiri atau dikirim mah itu mah bukan online offline, atau kalau di Grab mah kan kalau kita pesen GoFood ada yang order, ada yang pick up kan. Nah, itu berarti harus ada ditambahin juga di tabel kebutuhan fungsionalnya dengan istilah yang jangan menimbulkan keambiguan ya, Syahrul ya. Iya, Bu, siap.
Oke, terus yang FR12, pengguna dapat melihat tampilan peringkat. Nah, ini kalau misalnya sebelum ke yang situ ya, tadi pas diklik kan ini kita ada detail info barang yang akan disewa nih. Ini FR berapa? Ini kan detail produknya, deskripsi produk. Belum ada juga ya? Belum. Itu berarti harus ditambahin. Kalau ini melihat peringkat, atau mungkin yang FR12 ini melihat detail produk, terus dijelasin detail produknya ada apa aja. Deskripsi, peringkat, sama ulasan gitu palingnya di editnya. Oke, terus pengguna dapat melihat pengelompokan barang berdasarkan kategori itu yang tadi ya? Ya, yang di sini. Oke. Kalau yang di bawah tadi ada kategori lagi kan? Ya, ada. Ini lebih spesifik. Oke. Nah, itu mungkin lebih ke filter atau apa sih itu? Nggak kelihatan tulisannya di saya kecil-kecil. Yang di dalam oval-oval itu apa? Ini untuk Anda, ini ada ini sepeda, ini tenda. Oh, masih kategori juga ya? Ya. Oke. Maksudnya kalau filter itu kan lebih kompleks ya. Kalau filter kita bisa menggabungkan beberapa variabel untuk ya penyaringannya itu gitu kan ya. Kalau kategori kan hanya satu. Kalau yang tadi berarti masih kategori ya, belum filter ya. Terus pengguna dapat menemukan barang di lokasi yang diinginkan melalui peta. Baru di Oh, belum. Kalau misalnya semuanya ada, misalnya sepeda ada, mobil ada gitu muncul di sini, atau kita bisa lihat berdasarkan kategori lagi atau difilter lagi? kalau misalnya mungkin di sini tempat penyewaan sepeda nanti. Oh, kayak Google Maps gitu ya? Iya, kurang lebih. Terus pengguna dapat bernegosiasi harga atau persyaratan lainnya melalui chat. Oke, ini ada ini ya, apa namanya, dengan barang yang mananya gitu, ada? Belum sih. Oh, belum. Oke. Terus pengguna dapat memilih metode pembayaran. Oke ya. Terus pembayaran otomatis, ketersediaan barang. Itu tadi halaman pembayaran juga belum ada ya? Cuman milih metode ini, tapi di tabel kebutuhan fungsionalnya nggak ada tuh tentang pembayaran selain itu. Kalau ini masuk ke yang FR10 itu. Oh ya, itu teh karena ambigu jadi nggak tahu masuk atau enggak ya. Oh, jadi Ini dipisah-pisah aja, Bu. Diperjelas aja ya. Kemudian pembaruan otomatis, ketersediaan barang. Ini di detail produk sih, Bu. Jadi misalnya produk tersedia atau produk habis. Oke, ini berarti masih bisa masuk ke yang sana atau dipisah. Jadi kan nggak adil tadi sama kayak yang si Stephen ya. Ada apa namanya detailnya nggak dijelasin, tapi yang review sama ketersediaan dipisah kodenya gitu. Kemudian lanjut pembaruan otomatis tadi udah ya. Selanjutnya apa lagi? Pengguna dapat melihat history. Oke, itu ya. Baru satu kali berarti orang ini. Iya. Nah, kalau yang lain yang belum diperlihatkan ada, tapi nggak ada di tabel? Udah sih, Bu. Cuman itu aja. Iya. Berarti udah cukup bagus. Tinggal dikit lagi nih untuk UAS ya. Sama diskusi ke kelompok kliennya. Udah sesuai atau belum itu harus dikerjakan.
Kemudian yang tadi si dokumennya berarti harus diperbaiki ya, kalau di di prototipenya kurang lebih udah bagus ya. Ya, Bu. Oke, kalau gitu silahkan ditutup share screen-nya. Terima kasih sudah membagikan hasil kerjanya. Oke. Ini udah 3 kelompok ya, tapi jam segini nggak apa-apa lah, kita beres lebih cepat. Tapi ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang ingin didiskusikan? Jadi kurang lebih nanti kita UAS juga akan seperti itu. Hanya saya nggak akan hanya berkutat di tabel kebutuhan fungsionalnya, tapi juga ke si use case, kemudian flow map. Udah sesuai nggak nih flow map-nya gitu ya. Misalnya kayak tadi Syahrul, kan saya hanya ngelihat per halaman aja. Saya misalnya pengen lihat, ya udah nih di SRS ada alur untuk pembelian barang, coba ditampilkan untuk melakukan pembelian barang itu seperti apa, apakah sesuai dengan flow map atau enggak gitu kan ya, lebih kayak gitu. Gimana Syahrul, ini lupa nggak matiin mic atau ada yang mau ditanyain? Lupa, Bu. Lupa. Oke, yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Boleh? Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya untuk UAS. Jadi untuk minggu depan, silahkan dikerjakan. Jadi kalian harus diskusi antara klien dan developernya, apakah ini sudah sesuai atau enggak. Jangan sampai nanti pas UAS, pas saya konfrontasi gitu ya antara klien dan developer, kliennya iya aja gitu, nggak bisa tanggung jawab. Terus atau misalnya baru ada nah kayak gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari Stefan. Kalau emang banyak fitur dan fiturnya punya subfitur di tabel kebutuhan itu nggak apa-apa besar. Nggak ada batasnya sih kalau kode itu ya. Cuman intinya kita mau membuat dokumen ini mudah dibaca oleh orang gitu kan, mudah ditelusuri saat ada perubahan. Makanya tadi kalau misalnya jelas, misalnya kayaknya dengan satu kode itu bisa mudah ditelusuri. Misalnya sarannya dengan yang tadi saya itu kan ke kelompok yang Stefan, coba ditambah list supaya lebih detail gitu ya. Ya udahlah, nggak usah ditambahin kodenya, tapi di deskripsinya ditambahin aja listnya, itu juga nggak masalah gitu ya. Tidak ada aturan untuk batas maksimal kodenya itu sampai berapa, jumlahnya ada berapa gitu. Intinya yang kita kejar itu adalah kemudahan untuk pembacaannya, kemudahan untuk penelusurannya, kemudahan untuk memverifikasi sama memvalidasinya. Gitu ya, Stefan ya? Ada lagi tambahannya? Boleh, Ahmad? Bu, punten tadi saya telat kehitungnya absen atau telat ya? Udah telatnya hampir 1 jam lebih ya, Ahmad ya? Tadi tuh ngantar mama di rumah sakit, nah di rumah sakit itu nggak ada sinyal, Bu. Jadi saya harus nyari sinyal dulu. Iya, nanti saya cek aja di spotnya ya kalau inget ya. Absennya udah berapa kali? Baru nggak pernah deh, Bu. Ya, aman lah ya. Iya, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang lain boleh? Ada lagi yang ingin didiskusikan? Rafli mati. Kenapa tiba-tiba ke Rafli? Tadi Rafli mah belum presentasi ya? Atau yang kelompoknya Syahrul teh Rafli? Beda lagi. Oh iya, mumpung ingat ya, saya lupa di kelas ini atau di kelas yang lain, hanya ada tugas yang dikumpulkannya itu hanya dokumen kosong aja gitu ya. Jadi ini saya sampaikan juga di kelas lain, silahkan kalau misalnya untuk cerita, Bu, itu dokumennya sebenarnya nggak kosong, tapi pas pas dikumpulin korup, dokumennya jadi hilang gitu. Spot itu kan bisa dicek ya sama kalian sendiri.
Jadi sama kalian sendiri begitu di-upload, kalian coba download lagi, itu bisa dibuka atau enggak gitu. Jadi alasan-alasan yang, dokumennya korup atau enggak, itu mah udah cerita lama gitu ya. Saya juga tahu ada aplikasi, ada web yang untuk mengkorupkan dengan sengaja gitu kan, satu dokumen. Jadi, kalau misalnya sekarang kalian cek masing-masing, dokumennya ada yang kosong atau enggak, atau malah ada yang sengaja cuman ngirimnya dokumen kosong aja, emang biar dikiranya nggak dibuka satu-satu gitu ya tugasnya sama saya. Lebih baik tobat nasuha dari sekarang gitu ya. Jadi silahkan akui kesalahannya, atau misalnya nanti konsekuensinya dilihat baru di akhir gitu, pas udah saya kasih nilai akhirnya. Jadi kalau misalnya memang ada yang merasa dokumennya kosong atau yang aneh-aneh lah ya, saya masih kasih kesempatan sebelum UAS-nya kita lakukan gitu. Jadi apa istilahnya, pengakuan dosa silahkan diiniin ke saya untuk sekarang, jadi nggak akan saya kasih hukuman dulu. Tapi kalau misalnya tidak diakui itu dosa-dosanya, ya berarti apa istilahnya, hasil perlakuan dosanya kalian itu akan diterima saat penilaian akhir itu ya. Oke, kalau nggak ada yang ingin didiskusikan lagi, ya boleh Rafli, gimana? Bu, terkait ini mah sebenarnya negosiasi aja. Saya tuh kan nggak tahu kenapa ya, Telegram saya tuh nggak bisa ngasih notif gitu kalau ada pesan dari Telegram. Nah, untuk minggu kemarin kan Kinta udah ngasih tahu ada tugas individu gitu. Tapi yang kebaca sama saya tuh cuma ngelanjutin tugas ini gitu, tugas buat prototype. Nah, karena langsung tenggelam gitu, jadi ya udah aja lanjutin desain buat tugas yang besarnya gitu. Tapi pas dibaca lagi ternyata deadline-nya jam 12 kan Bu. Nah langsung ya pas baca ulang ternyata ada tugas individu Bu. Apakah ya ini mah cuma ini aja sih, nggak apa-apa kalau misalnya nggak boleh. Cuma apakah ada kesempatan buat keterlambatan nggak Bu? Tapi udah dikerjain kok, tinggal ngumpulin aja. Ya kalau terlambat langsung aja, jadi nggak ngumpulin di spot ya, tapi dikumpulin via personal message sama alasan terlambatnya, dan ya permohonan maaf lah istilahnya, yang masih saya terima sebelum UAS-nya dilakukan ya, pengolahan nilai akhir. Jadi bukan hanya tugas yang kemarin aja, kalau misalnya ada tugas-tugas lain yang belum dikumpulin selain Rafli ya silakan aja kalau mau ini sama alasannya ya. Jadi personal message aja. Via email atau gimana Bu? Ke Telegram aja. Oh, siap. Ya. Siap Bu, mohon maaf sebelumnya. Ya. Yang lain ada tambahan? Ya, boleh Kinta. Izin bertanya Bu, kan tugas buat minggu depan tuh merevisi tabel kebutuhan fungsional ya Bu? Oh iya, bukan merevisi, maksudnya kalau merevisi mah bukan untuk minggu depan ya, tapi untuk sampai ke UAS aja gitu. Jadi kalau ada kesalahan direvisi terus. Kalau yang untuk minggu depan mah tugasnya yang diskusi sama klien untuk membuat tabel hasil validasi awal lah gitu, sesuai atau nggak sesuai, sama keterangannya kalau nggak sesuai apa yang nggak sesuainya gitu. Kinta. Dikumpulin nggak Bu? Itu nanti dipresentasiin aja di minggu depan ya. Oh baik Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada tambahannya, berarti saya anggap udah paham dengan tugas sama materi hari ini tentang verifikasi dan validasi, sama kita mungkin saya sudah mencontohkan untuk UAS nanti penilaiannya akan seperti apa ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita akhiri saja sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu.